Saudara, kita kemarin sudah memberikan sedikit introduksi ya bahwa di dalam tradisi ini teologi reform yang diwakili oleh Heidelberg Catechismus itu Ten Commandments ya, yang biasanya itu pertanyaan pertama ya, bukan pertanyaan, maaf saya, perintah pertama itu di sini dijadikan dua perintah ya. Ini memberikan certain konsekuensi atau dampak di dalam penafsiran, karena yang tadinya itu satu perintah yang dilihat sebagai satu kesatuan, sekarang ini menjadi dua ya, sehingga ada penekanan di dalam bagian yang kedua ini ya. Ya, kita nggak akan ngomong ini sesuatu yang independen pasti, but anyway 10 hukum itu semuanya saling terkait satu dengan yang lain ya. Tapi melihatnya sebagai hukum kedua atau melihatnya sebagai bagian daripada hukum pertama, indeed itu memberikan satu pembedaan ya di dalam hal ini gitu. Saya ingin membaca Lord's Day ke-35 ini ya, bukan sebagai satu statement yang perennial ya, maksudnya perennial itu kekal, suprakonteks, lalu terus kemudian benar di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja gitu ya, iklan minuman. Tapi kita ingin membacanya di dalam pengertian yang kontekstual ya, maksudnya ini adalah pergumulan daripada reformasi di di Switzerland khususnya gitu, dengan konteks tertentu sehingga mereka mengambil keputusan seperti ini. Nah, kita bisa belajar dalam pengertian historical konteks ini, lalu terus kemudian di dalam penghayatannya kehidupan kita secara kontemporer itu apa yang kita bisa pelajari gitu ya. Nah, ini khususnya untuk perintah yang kedua di dalam tafsiran atau resepsi Katekismus Heidelberg. Tapi kita baca dulu 96 ini apa yang dikatakan. Apa yang Allah tuntut dalam perintah yang kedua? Jawaban, agar kita jangan sekali-kali membuat gambar Allah dengan cara apapun, dan jangan berbakti kepadanya dengan cara lain dari yang telah Dia perintahkan dalam firman-Nya. By the way, mungkin kita perlu membaca ini ya. Saya pikir kita perlu membaca dulu gitu, pertanyaan ke-92 tentang ini ya, tentang perintah kedua. Saya baca agak sedikit panjang. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintahku. Ya, demikian isi daripada hukum kedua ini ya. Nah, seperti saudara melihat di sini ya, ini kalau sudah membaca konteksnya, maksudnya secara biblical theological, itu nggak bisa dipisahkan daripada idolatry itu ya, atau penyembahan berhala itu ya. Waktu kita membaca di sini ya, jangan membuat patung atau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Ini bukan di dalam arti, maksudnya di dalam tafsiran ini ya, bukan dalam arti, nggak harus ditafsir dalam arti bahwa nggak boleh buat patung apapun, any kind of patung jadi persoalan gitu ya, mau patung apapun gitu ya. Tapi kalau sudah melihat di dalam spirit daripada ini ya, Ten Commandments gitu, khususnya dalam bagian ini, itu kan kaitannya di sini dikaitkan dengan penyembahan ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, memang ini sudah bisa ada perbedaan penafsiran di dalam hal ini ya. Apakah kita melihat ini sebagai satu kesatuan yang nggak terpisahkan? Maksudnya di dalam arti bahwa nggak boleh membuat patung yang kemudian disembah, atau membuat patung pun juga sudah nggak boleh gitu ya. Nah, to be fair, kalau sudah membaca di dalam ini ya, di dalam Heidelberg Catechismus, nah ini bukan cuma dalam Heidelberg Catechismus sih sebetulnya, tapi ini cukup khas sebetulnya di dalam tradisi reform ya. Mereka ini kalau sudah membaca, dan itu nanti diteguhkan di dalam pertanyaan 97 ya, mereka mengatakan bahwa kita nggak boleh membuat any image of God ya, any image of God. Ini yang diajarkan di dalam Heidelberg Catechismus. Dan ini bukan pandangan baru saya di dalam tradisi reform ya. Kita mendapati tradisi ini khususnya dari reformasi Swiss ya, baik Zurich maupun juga ya Geneva termasuk ya, maksudnya Calvin gitu, tradisi Zwinglian atau tradisi Calvinian.
ini cuy, kalau sudah melihat secara historical ya, ini berbeda, ada perbedaan dengan reformasi Wittenberg misalnya gitu ya. Kalau di dalam perspektif reformasi Wittenberg, gambaran seperti ini enggak belongs to reformasi, tapi sebenarnya belongs to reformasi radikal gitu. Sayap radikal daripada reformasi ya. Seperti Karlstadt dan sebagainya gitu. Termasuk di Wittenberg gitu. Waktu Luther apa ini ya di Wartburg kan dia apa itu diasingkan di sana gitu. Lalu kemudian di situ ya yang memimpin itu Dr. Vaterna ini apa supervisornya Luther Karlstadt. Lalu dia menjalankan ide reformasi yang radikal, jadi menghancurkan semua ini patung-patung dan sebagainya, image, ikon dan sebagainya itu disapu bersih ya di Wittenberg. Dan saudara melihat di sini dari perspektif Wittenberg ini sebenarnya belongs to radical reformasi ya. Tapi kalau saudara membandingkan justru malah Swiss Reformation itu menganut jalan ini gitu ya. Ini yang tadi saya bilang gitu ya. Kita bagaimana mempelajari ini. Saya percaya saya ini sangat tergantung daripada konteks ya, begini saya untuk mengantisipasi ya apa yang kita bicarakan di sini ya. Kalau sudah mendapati dalam satu konteks itu nggak bisa dicegah lagi di dalam hal ini bahaya daripada superstition, idolatry dan sebagainya. Dan kita bisa setuju the best way itu could be ya ini jalan amputasi. Sudah tahu istilah amputasi ya? Amputasi itu ya sudah berarti nggak bisa diselamatkan lagi. Pakai cara amputasi gitu. Ini sudah di-cut sudah sehingga nggak bisa terjadi lagi di dalam halnya karena barangnya sudah nggak ada gitu. Tapi kita percaya sudah nggak semuanya itu harus pakai cara amputasi gitu di dalam halnya. Kalau saudara apa itu ya katakan apalah gitu ya, saudara tangan itu selalu gatel ya mau ngambil apa ini cemilan-cemilan yang sebetulnya nggak sehat gitu. Masa saudara terus kemudian karena kurang bisa menguasai diri ya, gagal di dalam penguasaan diri, setiap kali snacking terus tangan saudara nggak tahan. Sebenarnya bukan cuma tangan sih ya, tapi lidah juga gitu. Kemudian setelah itu sudah ngambil, jadi potong saja gitu ya, potong saja supaya nggak usah ada snacking lagi gitu yang bikin orang jadi kurang sehat dan sebagainya. Mungkin tidak kali ya, atau kayaknya tidak gitu, karena metode amputasi might not work untuk semua kasus di dalam hal ini ya. Tapi ya secara kenyataan inilah yang diambil, maksudnya jalan ini sebetulnya yang diambil di dalam reformasi Swiss. Kita mesti apa ya mengatakan dengan apa adanya ya. Nah, sekarang seperti saudara melihat keadaan kontemporer ya, ini kan ini apa ini ya, ikonoklas ya, patung-patung dihancurin sekarang di ini apa di ya saudara mengikuti kan dia berita gitu ya, patung-patung ini jalan seperti ini ya. Nggak tahu kita sebagai orang Kristen bisa mengikuti ini nggak gitu. Ini menarik ya. Justru di dalam gambaran sekarang justru ini dilakukan oleh orang-orang yang secara pandangan teologi justru justru di dalam pemikiran sama sekali lain kali ya, tapi somehow bisa ada kemiripan fenomenal seperti ini gitu. Nah, bagaimana kita menyoroti ini ya gambaran daripada kecenderungan ikonoklas ini ya, maksudnya by way of amputation ini tadi. Apakah ini sesuatu yang mutlak kita harus mengikuti seperti ini ya, karena ini adalah seperti yang sudah digariskan di dalam tradisi. By the way, kita di dalam teologi reform ya, seperti sudah tahu gitu, spiritnya kan kita nggak mungkin untuk apa ya memutlakkan tradisi itu setara dengan Alkitab ya, itu sudah jelas bukan spirit reform gitu. Di dalam hal ini itu bukan reform. Jadi kita punya di dalam hal ini ya panggilan untuk menguji, termasuk juga tafsiran-tafsiran dari tafsiran Calvin, Zwingli atau Heidelberg Katekismus dan sebagainya. Lalu kita coba melihat di dalam Alkitab gitu ya, kita membandingkannya dan sebagainya. Dan kalau ternyata kita mendapati dalam hal ini ada sesuatu yang kurang dirasa cocok gitu ya, maksudnya di dalam penafsiran yang bertanggung jawab, ya kita nggak harus mengikuti dalam hal ini. Dan ini satu tema yang kompleks seperti kita katakan kemarin ya, waktu kita sudah bahas hukum yang pertama ini ada shift ya, yang tadinya itu satu hukum sekarang dijadikan dua hukum, jadi hukum satu dan hukum kedua, sehingga ada penekanan yang lebih terhadap the so-called hukum kedua ini gitu, yaitu tentang apa itu ya tentang larangan untuk membuat patung dan menyembahnya dan sebagainya. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan di sini yang kita sekarang mulai bahas ayat yang ditunjuk oleh Heidelberg Katekismus gitu ya. Kalau sudah membaca di dalam Deuteronomi 4 ya 15-19 gitu ya, sudah membaca di dalam bagian ini, sebetulnya itu kita bisa mengatakan bahwa larangan untuk membuat patung itu karena ya bangsa Israel itu harusnya berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu menyembah patung.
Jadi patung itu bukan cuma sekedar artwork di dalam bagian ini gitu. Patung itu adalah ekspresi ibadah sebetulnya dalam hal ini. Nah makanya patung-patung itu kemudian dihancurkan ya. Sudah bisa membaca di dalam cerita penghancuran daripada patung-patung yang ada di dalam ini ya, di dalam perjanjian lama gitu. Ada beberapa tempat. Nah saudara melihat di dalam bagian itu ya, bukan sebagai patung as artwork, bukan, tapi di dalam kaitannya dengan cultic life, di dalam kaitannya dengan ibadah. Nah ini yang kritikal saya. Nah kita bisa mengerti dalam hal ini ya, concern daripada orang-orang reform pada saat itu ya, baik itu siapa ini, Zwingli, Calvin, ataupun juga penulis-penulis daripada Heidelberg Catechismus itu mengambil jalan seperti ini. Karena patung-patung pada saat itu juga highly cultic gitu dalam hal ini saya. Ini di dalam pengertian yang sangat cultic ya. Apa itu? Ditaruh di dalam kaitan dengan cultic life, dengan kehidupan beribadah ya, sehingga ada bahaya itu mereka memilih jalan untuk meniadakan di dalam hal ini. Kita baca ini ya, kita baca Ulangan 4 ya, ayat 15 sampai 19. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Jadi Israel itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ya, saya perhatikan ya, ini ada kaitannya dengan identity bangsa yang dipilih oleh Tuhan gitu ya, dibedakan daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tuhannya pun juga jelas berbeda. Ya di sini perbedaannya apa? Saudara perhatikan di ayat 15. Kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. God is spirit ya. God is spirit. Jadi di dalam penekanan ini, apa bedanya? Ya berbeda dengan dewa atau Allah dari bangsa-bangsa lain. Itu mereka itu direpresentasikan di dalam hal ini ya, oleh sesuatu yang bodily, ada rupa. Kalau saya pinjam istilahnya LAI ya, ada rupa di sini ya, sehingga ada perbedaan. Nah maka Ulangan itu menekankan, ingatlah ya, Tuhan Yahweh itu kamu tidak lihat rupanya ya. Lalu 16, nah ini sudah lanjutkan, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Perhatikan ya, patung yang menyerupai berhala apapun, bukan any kind of patung saya kalau sudah membaca dalam ayat 16, tapi patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki, perempuan, berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung sayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari ya, meskipun bukan patung, tapi ini ya, ini benda-benda ciptaan ya Tuhan, matahari, bulan, bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi kalau sudah melihat di sini ya, misalnya pandangan ekstrem radikal, enggak, ini enggak boleh buat patung-patung apapun gitu ya. Terus kita enggak boleh ada patung dalam kehidupan. Kita mesti menghancurkan semua patung. Nah, kalau menghancurkan semua patung, bagaimana menghancurkan matahari, bulan, dan bintang gitu? Kan di dalam ayat ini bukan cuma bicara patung yang bisa disembah, ternyata matahari, bulan, dan bintang juga bisa disembah. Apakah kita juga bertanggung jawab untuk harus menghancurkan itu juga? Tangkap ya, saya kesulitan daripada tafsiran ini ya. Jadi apa yang kita mau katakan ya? Kita nggak bisa menghancurkan matahari, bulan, dan bintang gitu ya. Tapi yang dilarang ini sebetulnya apa ya? Bukan keberadaan matahari, bulan, dan bintang lah, itu sendiri diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi apa di sini yang menjadi persoalan? Kita menjadikan benda-benda langit itu menjadi objek ibadah kita. Menjadikan matahari, bulan, dan bintang itu sesembahan kita. Ini yang jadi persoalan ya. Maka kita bisa menerapkan prinsip yang sama di dalam hal ini ya. Patung di dalam hal ini ya. Boleh nggak bikin patung gitu? Ya tergantung, saudara, patungnya terus kemudian menjadi objek sesembahan atau tidak gitu. Saudara, hatinya itu terikat ke sana ya. Jadi terus kemudian ada superstitious right ya. Saudara, kalau nggak melakukan apa terlebih dahulu terhadap patung itu, saudara rasa kurang diberkati atau apa gitu ya. Sebetulnya nggak harus patung ya. Bisa macam-macam gitu. Bisa juga benda-benda yang lain. Mungkin anggur atau roti di dalam perjamuan kudus itu. Bisa mungkin benda yang lain yang akhirnya terus kemudian memberikan superstitious right ini ya. Saudara, kalau nggak ada itu, saudara rasa jadi kurang ada penyertaan Tuhan, karena harus
harus ada formnya di dalam hal ini ya. Nah ini saya, kita membahas bagian ini kompleks sebetulnya. Di satu sisi ya, kita nggak mau platonik, neoplatonik. Dalam arti teologi reform itu sangat menekankan embodiment ya. Betul kan, jadi kita sudah sering bahas bagian ini ya. Bukan cuma yang nggak kelihatan saja, tapi juga yang kelihatan kan dalam ini kan ya. Ada aspek embodiment. Maksudnya tubuh itu bukan sesuatu yang jahat, materi itu bukan sesuatu yang jahat. And yet on the other hand, ya, ini on the other hand, nah ini penekanan pada hari ini ya, kita juga mesti berhati-hati untuk nggak masuk kepada paham ini materialistik di dalam hal ini, naturalistik, materialistik, di dalam arti kita confuse antara yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Gitu. Kalau roti dan anggur di mistaken apa ya, disalah mengerti, ya, di confuse, dianggap sama, ya, yaitu roti dan anggur sama dengan tubuh dan darah Kristus. Ya ini berarti kita gagal membedakan. Sekali lagi, kalau dari perspektif Chalcedonian Christology, ini namanya confuse gitu. Padahal jelas dua natur itu kita perlu membedakan ya. Di dalam hal ini kita mengikuti sebetulnya dari Chalcedonian Christology. Nah balik lagi saya kepada ini ya, kepada bagian ini ya. Persoalannya itu bukan ada patungnya ya, dengan keadaan patung itu sendiri gitu, bahwa nggak boleh ada patung itu sendiri. Tapi patung yang terus kemudian membawa kita kepada penyembahan berhala. Sama seperti juga kita nggak bisa mengatakan persoalan itu ada pada matahari, bulan, dan bintang, maka Tuhan itu harusnya amputasi itu gitu. Itu nggak bisa diamputasi dan nggak perlu diamputasi gitu. Matahari, bulan, dan bintang akan tetap ada di sana gitu. Nah sekarang apakah kita mau tunduk menyembahnya atau tidak gitu? Ya, jadi apapun di dalam hal ini ya bisa menjadi objek penyembahan berhala sebetulnya. Bukan cuma patung, tapi juga matahari, bulan, dan bintang. Atau mungkin uang saudara, atau apalah, mungkin muka saudara, dan sebagainya. Macam-macam lah, itu emosi kita, perasaan kita sendiri, semuanya bisa jadi berhala. Gitu. Jadi, di dalam hal ini bagaimana kita meresepsi ya, apa itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini, atau ajaran-ajaran seperti ini. Ya. Saya pikir kita di dalam hal ini, kita menafsir ulang, di dalam arti ya, kekhawatiran terhadap ini ya, apa itu atau kehati-hatian lebih tepat ya istilahnya, terhadap bahaya berhala itu memang penting sekali. Maksudnya kita jangan underestimate ya, jangan underestimate bahaya tarikan daripada penyembahan berhala. Nah, ini sesuatu yang kita bisa terima secara universal. Pak, whether kita akhirnya terus kemudian mengambil keputusan amputasi atau tidak, nah ini sesuatu yang kita harus gumulkan dalam konteks kita masing-masing ya. Sekali lagi ya, saya, apakah terus kemudian kita jadi ikonoklas ya atau tidak? Nah, ini sesuatu yang kita perlu gumulkan di dalam konteks kontemporer kita masing-masing. Nah, di dalam tradisi reform pada saat itu mereka mengambil jalan ini, mengambil jalan ikonoklas memang itu. Penghancuran di dalam hal ini ya, daripada apa itu patung-patung yang ada gitu. Dan ini di dalam Alkitab pun juga ada, bukan nggak ada sih. Ini apa cerita tentang penghancuran seperti ini ya, ada gitu, bukan nggak ada. Tapi seperti sudah tahu juga nggak selalu gitu dalam even Israel sendiri juga ada aspek ini ya, aspek apa ini ya, bukan embodiment ya istilah, tapi materialitas di dalam hal ini ya. Misalnya ini ya, apa tabut perjanjian gitu, tabut perjanjian. Lalu terus kemudian apa ini Nehustan, apa itu Nehustannya Musa ya. Dan indeed kalau sudah baca dalam perjanjian lama itu gini, pertama itu diordin oleh Tuhan sendiri ya. Jadi ini Tuhan sendiri yang menetapkan gitu. Tuhan sendiri yang memerintahkan baik tabut perjanjian itu maupun juga Nehustan. Tapi sudah membaca di dalam perjanjian lama juga itu ternyata pun juga bisa jadi potensi berhala sampai mesti disembunyikan. Dan saudara ingat di dalam cerita ini ya, cerita dari apa ini anak-anak daripada Imam Eli yang mereka mereduksi kehadiran Tuhan begitu saja. Pokoknya bawa tabut perjanjian pasti menang. Ternyata Tuhan hari itu mengizinkan mereka kalah ya gitu. Maksudnya itu menyatakan apa? Menyatakan bahwa Yahweh itu bukan tabut perjanjian gitu. Tabut perjanjian jangan diidentikan dengan Yahweh gitu ya. Kamu pokoknya bawa tabut perjanjian aja gitu. Pasti Tuhan akan menyertai kamu gitu. Sampai Filistin pun juga ketakutan gitu. Tapi ternyata hari itu Tuhan menyerahkan Israel kepada kekalahan. Ya. Menyatakan apa sih? Ya Israel nggak bisa mereduksi ya Yahweh menjadi tidak berdaulat. Ini jadi mirip terafim dong seperti ini ya. Kalau tabut perjanjiannya dibawa menang, kalau nggak dibawa kalah dan sebagainya. Di dalam gambaran seperti ini ya, inilah kecenderungan agama saya. Ini superstitious right namanya gitu. Dan Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Tapi saudara melihat di sini ya kompleksitasnya ya. Tabut perjanjian itu Tuhan sendiri loh yang menetapkan gitu dalam hal ini ya. Itu bukan ciptaannya orang Israel kan, bukan gitu. Tuhan sendiri yang ini menetapkan itu. Tetapi apakah ada bahaya idolatri? Ada bahaya idolatri.
bahkan ditetapkan oleh Tuhan sendiri juga bisa ada bahaya idolatry. Nah, kita melihat di dalam kompleksitas seperti ini, dan kita ya kalau Tuhan pimpin, ya bisa saja kita pakai metode amputasi, seperti yang diambil di dalam jalan daripada jalan historis daripada orang-orang reform gitu ya, maksudnya Zurich, Geneva, dan juga bahkan juga kita membaca di dalam ini ya tradisi even dokumen yang sangat ecumenical seperti Heidelberg Catechismus pun ya, maksudnya ecumenical dalam ini ecumenical terhadap ini ya Philippis Melanchthon, penganutan Melanchthon, Zwinglian, Bullinger, dan masih banyak tokoh yang lain juga yang bisa di-include ya. Even di dalam dokumen yang sangat ecumenical seperti ini pun jelas ya meneruskan tradisi daripada Swiss Reformasi sebetulnya. Kita membaca satu ayat ya masih berkaitan dengan pertanyaan 96 ini ya, yaitu Yesaya 40 ya, 40 18. Saya membaca ya. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ya, saudara perhatikan ya, ini spiritnya adalah nggak ada yang serupa dengan Dia gitu. Kita mau bikin patung, mau bikin apapun, mau bikin gedung gereja supaya apa, itu tetap bukan Tuhan gitu ya. Bahkan tabut perjanjian pun juga bukan Tuhan gitu. Nehustan juga bukan Tuhan ya. Kita bisa menyamakan Allah itu dengan apa? Ya, ini pertanyaan retoris ya. Nggak ada. Jawab. Lalu terus 19, patungkah? Ya jelas nggak sama. Pasti bukan. Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga yang meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang maha kudus. Jadi, sudah membaca dalam bagian ini ya, spiritnya itu apa, saya? Utamanya itu apa, substance-nya itu apa? Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan apapun, gitu ya. Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan apapun, dengan patung lah, dengan pembesar-pembesar dunia, dengan kuasa politik mana, Tuhan nggak bisa disamakan dengan apapun ya, nggak bisa gitu. Jadi ini substan yang kita mesti tangkap ya. Kalau kita terus kemudian ada patung ya, terus kita mau menyamakan Tuhan dengan itu. Again, nggak harus patung sih, mungkin minyak, mungkin roti dan anggur, mungkin sesuatu yang lain gitu. Tapi kita mau menyamakan itu dengan Tuhan. Akhirnya kita masuk ke dalam superstitious rite di dalam bagian ini ya. Hati-hati saya, itu penyembahan berhala di dalam konteks ini ya. Karena kita akhirnya menggantikan Tuhan dengan barang-barang mati, dan ini jelas sekali di dalam Alkitab ya. Nah, kalau kita masuk di dalam keadaan seperti ini ya, mungkin memang jalan yang terbaik ya sudah buang saja gitu. Buang saja. Amputasi langsung gitu ya. Kalau sudah ini saya ambil contoh lain ya, metode amputasi. Waktu Yesus bicara kepada ini ya, pemuda yang kaya gitu. Jadi dia bilang, "Juallah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin." Itu metode amputasi. Mungkin ada orang menafsir bagian itu cuma ngetes doang gitu. Ya itu Yesus ngomong retoris gitu. Ada sih tafsiran seperti sudah tahu ya. Ya ini cuma simbolis lah atau apa gitu. Yesus nggak betul-betul bermaksud itu gitu. Saya cenderung percaya tafsiran ini di dalam pengertian bahwa memang Yesus menghendaki demikian. Mengapa saya? Karena Tuhan itu tahu orang ini begitu lengket ya dengan uangnya gitu. Dia sangat lengket hatinya dengan uang sehingga nggak ada jalan lain ya. Dia diselamatkan, kecuali dia amputasi itu bagian ini. Sudah jual semua milikmu, lalu ikut aku. Ya. Sakius kan tidak ya, saya. Sakius sudah kan membaca dalam cerita Sakius kan nggak diperintahkan jualah semua milikmu lalu bagikanlah kepada orang miskin. Tidak, Yesus not even mengatakan kalimat itu. Ya, tapi dia mengatakan separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas ya akan kukembalikan 4 kali lipat gitu kan. Itu kan Sakius yang ngomong. Jadi kita melihat di sini Sakius itu hatinya itu nggak terikat pada uang gitu, nggak terikat pada kekayaan, meskipun dia adalah orang kaya. Dan Yesus nggak pernah mengomentari kalimat saja misalnya
Mana bisa cuma separuh? Nggak bisa dong. Itu rumusan mutlak, yaitu jual semuanya, yaitu semuanya gitu. Semua orang yang mengikut aku mesti jual semua miliknya dan mengikut aku. Jadi bukan cuma separuh, Sakius. Jadi semuanya ya harus dijual dan dikembalikan kepada orang miskin gitu misalnya. Yesus nggak ada kalimat itu, saya tidak gitu. Jadi saudara melihat di sini ya. Untuk pemuda kaya ini Yesus mengatakan jual segala milikmu dan ikutlah aku. Karena apa saya? Hatinya itu begitu terikat dengan kekayaan. Tetapi ya bagi Sakius ya, Yesus not even bicara tentang kekayaan di dalam hal ini. Itu ada respons daripada Sakius sendiri. Jadi kita melihat di sini saya, Tuhan itu memperlakukan setiap orang itu berbeda-beda dan respons setiap orang itu juga berbeda-beda. Tapi saya kata kuncinya kita mesti jujur di dalam hal ini ya, jujur di hadapan Tuhan. Jangan kita nggak jujur. Hati kita sebenarnya terikat kepada patung gitu ya. Terus kita bilang enggak sih, ini saya nggak terikat sih. Ini nothing cultic life lah. Ini cuma artwork gitu misalnya. Ini adalah apa ini cuma benda seni gitu misalnya. Padahal sebenarnya bukan cuma sekedar benda seni, tapi kita betul-betul terlibat di dalam kehidupan cultic life dengan benda tersebut gitu. Cultic life itu cult itu maksudnya cult bukan sekte ya. Tapi cultic di sini dari kata cult di dalam pengertian ada kaitannya dengan ibadah gitu. Cultic ya. Padahal ada kaitannya dalam cultic life. Nah, itu kita mesti jujur di dalam hal ini ya. Bisa nggak kita tetap berdoa tanpa benda-benda itu gitu? Atau kita jadi rasa kok ada yang kurang kalau nggak ada benda-benda itu gitu. Bisa nggak kita hidup tanpa benda-benda itu ya? Pertanyaan simpel juga bahkan ya. Bisa nggak kita berdoa tetap khidmat dan khusyuk meskipun nggak di dalam gedung gereja gitu? Bisa nggak saya ini dalam hal ini? Mungkin sudah tanggapilah Pak, di gedung gereja aja susah khusyuk gitu ya. Di gedung gereja aja susah khidmat, apalagi di luar gitu. Tapi di sini justru yang kita mau pelajari di dalam hal ini adalah bagaimana kita tidak membandingkan Tuhan itu dengan sesuatu yang lain, apapun itu. Nah inilah spiritnya saya, seperti yang sudah baca dalam Deuteronomi 4, ayat 15-19, maupun juga dalam Yesaya 40, ayat 18-25 tadi ya. Kita meneruskan di dalam pertanyaan 90, pertanyaan ke-97 ya, pertanyaan ke-97. Jadi apakah orang sama sekali tidak boleh membuat gambar dan patung? Nah ini saudara, perhatikan ya, kalau di dalam diferensiasi daripada katekismus ya itu dibagi dua. Kalau Allah ya itu nggak boleh sama sekali, tidak dapat dan tidak boleh digambarkan dengan cara apapun ya. Again, saya mau membaca, nah ini di dalam pengertian yang kontekstual, historical pada saat itu ya, di dalam keadaan idolatry yang sulit sekali, hampir nggak bisa dikoreksi ya, akhirnya sudah pakai jalan ini. Allah tidak dapat dan tidak boleh digambarkan dengan cara apapun. Adapun makhluk meskipun mereka boleh digambarkan atau dibuat patungnya, Allah melarang membuat dan memiliki gambar atau patungnya dengan maksud menyembahnya atau memakainya untuk beribadah kepada Allah. Regarding ini ya, tentang creatures, tentang apa ini, tentang ciptaan gitu ya. Di sini dikatakan may be portrait, ya, boleh digambarkan gitu ya, atau bahkan juga dibuat patungnya. Tetapi tetap di dalam hal ini ya, Allah itu melarang bahwa kita menyembah ya image atau gambaran-gambaran ya, atau patung-patung tersebut. Kenapa ya? Karena kita hanya boleh beribadah kepada Allah saja. Nah, kita membaca ini ya saya, Exodus 34, Keluaran 34, 13, 14, 17. Nah, kita membaca ayat firman Tuhan. Keluaran 34 ya. 13, 14, 17. Sebaliknya mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan ya. Kamu rubuhkan tugu-tugu berhala mereka, kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Lalu 17, janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Ya. Jadi seperti sudah bisa baca ya, ini ya, saudara tahu kan ya, apa itu, gini saya, ini tema hari ini betul-betul kompleks ya, saya harap saudara bisa at least mengikuti ya, apa yang diajarkan di sini gitu, karena di satu sisi ya ada kelompok yang memutlakkan ya harus ikonoklas gitu misalnya ya, harus ikonoklas gitu ya, pokoknya kita harus menghancurkan gitu ya. Ya ini tradisi Reform Switzerland ya.
Di sisi yang lain sudah ada kelompok yang mengatakan ikonoklas pasti salah gitu, misalnya ikonoklas nggak ada tempatnya gitu. Kalau sudah baca di dalam apa ini ya, pergumulan daripada itu ya, perdebatan di dalam surrounding the apa ini namanya Seven Ecumenical Council ya. Sudah tahu kan tradisinya kan berbeda ya dengan ini ya, tradisi reform itu. Ini 180 derajat berbeda sih actually itu. The Seven Ecumenical Council. Bagaimana kita melihat ini? Saya pribadi melihat ada saatnya di dalam konteks tertentu itu pendekatan ikonoklas yang tepat gitu. Seperti dicatat di sini. Ini kan ikonoklas sebetulnya gitu. Ikonoklas di dalam pengertian yang memang sudah mungkin yang Pak Ikonoduls bisa protes dalam arti ya ini kan memang benar-benar berhala, ini kan bukan apa itu bait suci gitu misalnya ya, ini kan bukan Israel tapi penyembahan berhala ya, tapi sudah tetap membaca di sini ada penghancuran dalam hal ini ya, penghancuran maksudnya saya pakai ikonoklas memang di dalam pengertiannya agak broader ya di dalam hal ini ya, yaitu ada penghancuran di sini, penghancuran, perubukan dan sebagainya. Jadi pendekatannya itu apa? Pendekatan sudah nggak ada disisihkan lagi, nggak ada excuse untuk mengatakan Tuhan boleh nggak sih dia apa itu jangan dihancurkan. Anggaplah ini seperti kayak apa? Kita masukin museum lah misalnya gitu ya. Kita jadiin ini apa museum open air lah gitu misalnya supaya orang Israel juga bisa belajar bahwa bangsa-bangsa lain tuh punya ini loh apa penyembahan seperti ini. Oh tidak, ini bukan pendekatannya di sini. Ini pendekatannya adalah penghancuran seperti saudara bisa lihat kan di dalam bagian ini kan ya. Nggak boleh ada gitu. Dan sebetulnya bukan cuma di dalam bagian ini, kalau sudah baca ya, seperti saudara tahu ada bagian-bagian yang mesti ditumpas semuanya. Ditumpas semuanya, bahkan binatang-binatang pun juga mesti ditumpas semuanya. Kan. Ada kan bagian seperti itu kan ya, bagian penghancuran. Ini metode yang saya pakai istilah metode amputasi itu tadi, sudah nggak disisahkan sama sekali. Gitu. Ada tempatnya saya. Tapi saudara tahu juga nggak selalu seperti ini gitu ya. Nggak selalu seperti ini gitu. Ada jalan yang di dalam Alkitab itu kita baca bukan selalu pakai ikonoklas gitu. Misalnya tabut perjanjian. Kita kan melihat di dalam cerita itu ya, nggak ada kan perintah cerita bahwa ya karena tabut perjanjian sekarang sudah menjadi berhala bagi Israel di dalam kepemimpinan anak-anak Imam Eli, maka mulai besok tabut perjanjian dihancurkan gitu misalnya. Kan nggak ada cerita itu gitu. Kan nggak ada kan. Saudara nggak baca cerita itu kan ya. Jadi saudara melihat ya kelincahan ini gitu. Ya, tapi memang seringkali di dalam teologi itu orang jadi one-sided gitu ya, nggak mau melihat kelincahan ini, kelimpahannya di dalam Alkitab. Jadi ya menjadi one-sided itu simple memang ya dalam hal ini gitu, karena kita nggak harus mengerti keseluruhan firman Tuhan, kita just masuk ke dalam ayat itu, terus ya sudah ayat itu sudah seperti itu, lalu kita tarik ya, kita bikin radikal dan sebagainya. Tapi kalau kita mau mencoba untuk melihat ya apa ini kekayaan daripada Alkitab, sebetulnya kita melihat pendekatannya itu sebetulnya lincah gitu. Nah ini pandangan saya pribadi ya, yang ya indeed berbeda sih, berbeda. To be fair ini berbeda daripada tradisi yang diajarkan di dalam Heidelberg Katekismus ya, supaya kita benar-benar fair mengajarkan. Saya nggak berusaha untuk mengatakan apa ini ya, tafsiran saya ini adalah tafsiran yang daripada Heidelberg Katekismus. Saya mengatakan dengan jujur ya, ada perbedaan di sini dengan yang diajarkan oleh Heidelberg Katekismus. Kalau sudah membaca di sini ya, saya baca ya 97. God cannot and may not be visibly portrayed in any way. In any way ya, sudah. Ini jelas sekali gitu. God cannot and may not be visibly portrayed in any way. Kalau menurut pertanyaan ke-97. Tetapi creatures ya ada fleksibilitas. Kalaupun diportrait ya jangan menyembahnya gitu. Nah, ini Heidelberg Katekismus. Lalu terakhir saya 98 ya, 98. Tetapi apakah orang tidak boleh membiarkan gambar atau patung di gereja dipakai menjadi alat peraga? Ini Indonesia banget ya, saya alat peraga gitu. Di sekolah minggu gitu ya, alat peraga bagi orang-orang Kristen awam. Terus saya baca bahasa Inggris ya. But may not images be permitted in churches in place of books for the unlearned? Ya. Books for the unlearned. Jawabannya itu afirmatif ya kalau menurut Heidelberg Katekismus. Tidak, karena kita tidak boleh menganggap diri kita lebih bijaksana daripada Allah. Yang menghendaki supaya umatnya diajar bukan dengan gambar atau patung yang bisu, melainkan dengan pemberitaan firman-Nya yang hidup. Nah, apa yang kita bisa pelajari daripada pertanyaan ini ya? Kita agree fully ya 100% dengan penekanan kita mesti mengajar dengan pemberitaan firman yang hidup ya. Ini yang kita terima secara mutlak ya. Dan bahwa gambar-gambar itu memang nggak mungkin bisa menggantikan ya pemberitaan daripada firman yang hidup di dalam hal ini ya. Jelas di dalam bagian ini gitu. Tetapi saya untuk melihat sekali lagi ya kekompleksitasannya di dalam hal ini ya. Memang ada sedikit perbedaan kalau sudah familiar dengan pandangan ini ya.
apa ini pandangan tentang ikon ya dari gereja timur gitu ya, high view of icon gitu, dengan ini ya pandangan gereja Latin, bukan cuma Protestan so ya, tapi gereja Latin ya. Gereja Latin, gereja Barat itu mungkin ya pengaruh yang sangat kuat itu dari Ambrosius gitu. Jadi ya ini istilah yang dipakai di sini ya. Ikon itu boleh tetap ada di dalam gereja, gambar-gambar itu tetap ada karena itu adalah books for the unlearned. Itu adalah buku-buku bagi mereka yang tidak atau kurang terpelajar. Nah, jadi saudara melihat di sini ya, whereas di dalam gereja timur gitu ya, itu high view of icon, tapi dalam gereja barat itu memang agaknya sudah ada kecenderungan melihat ikon itu mereka permisif ya terhadap ikon, permisif betul gitu. Tapi tetap ini adalah book of the unlearned gitu ya. Ini adalah book of the unlearned. Maksudnya the learned ya harusnya baca kitab suci. Dalam hal ini adalah sesuatu yang lebih baik di dalam hal ini ya. Kita mesti akses kitab suci, tapi ya semua orang bisa baca gitu misalnya. Nggak semua orang bisa membaca pada saat itu, banyak yang illiterate. Jadi bagaimana? Ya sudah mereka belajar cerita-cerita Alkitab itu melalui ikon dalam hal ini. Tapi ada, sudah notice nggak sini? Ada seperti kayak pembedaan kelas gitu ya. Ini books for the unlearned. Ya. Books for the unlearned. Nah menarik, so, ya, kalau saya boleh mengutip ini ya Pak Westminster gitu, waktu bicara tentang Doctrine of Holy Scripture, itu ada istilah the unlearned juga di situ. Tapi di situ ditekankan bahwa Alkitab itu cukup, Alkitab itu jelas ya dalam hal ini ya. Alkitab itu cukup bahkan bagi the unlearned di dalam hal ini. Orang yang apa itu ya, unlearned yang nggak terdidik pun itu waktu membaca tentang narasi keselamatan dalam Alkitab itu dia bisa mengerti ya. Ini maksudnya apa sih? Di dalam tradisi Reform itu mau menekankan bahwa ya ini ya bukan cuma mau mengatakan ya apa itu the word of God, tapi tetap mau include the unlearned juga. Nah ini sesuatu yang indah ya, jadi nggak membedakan seperti di dalam tradisi Ambrose gitu misalnya ya oke, yang learn Alkitab, yang unlearn ya ikon gitu misalnya. Tradisi Reform insist unlearn pun juga Alkitab itu cukup gitu, nggak usah ditambah-tambah lagi dengan yang lain. Nah I think itu sesuatu yang positif ya di dalam hal ini ya, apa itu inklusif terhadap unlearn juga di dalam hal ini gitu. Tetapi kalau sudah melihat memang di dalam tradisi gereja Barat, tradisi apa ini gereja Latin ya, itu memang ada pembedaan seperti itu ya. Ini adalah books for the unlearned. Tapi saya ingin tanya di dalam hal ini ya, maksudnya mengajak saudara untuk berpikir juga gitu, Pak, bukankah di dalam zaman kita sekarang gitu ya, sudah hampir nggak ada gitu, katakanlah sebagian besar ya, kita bersyukur untuk itu juga. Maksudnya orang-orang yang illiterate dalam pengertian nggak bisa baca gitu. Bukankah kita jadi nggak ada excuse sebetulnya gitu untuk nggak membawa orang untuk mempelajari membaca Alkitab gitu. Nah, kalau kita males gitu ya, mau gampang aja gitu ya, kita nggak mendidik anak-anak kita gitu misalnya ya, untuk membaca Alkitab, tapi kita ganti ya sudah nonton film aja lah, nonton film Son of God gitu misalnya ya, nonton film Passion of the Christ, ini nggak cocok, terlalu banyak violence di sana gitu ya. Jadi gimana saya gitu? Kita jadi males mengajar mereka untuk bagaimana mereka menyelidiki Alkitab, membaca Alkitab, tapi kita gantikan kan image ya, film-film. Kalau sekarang mungkin bukan ikon kali, tapi film gitu misalnya kan ya, film. Jadi bagaimana saya di dalam gambaran seperti ini ya? Kita ada bersalah saya di dalam hal ini gitu. Karena kita jadi menggampangkan gitu ya, kita jadi cari easy solution, dan ini ya yang saya percaya kita bisa belajar daripada spiritnya, daripada pertanyaan 98 ini ya. No, we should not try to be wiser than God. God wants the Christian community instructed by the living preaching of His word. The living preaching of His word, not by idols that cannot even talk. Memang sesuai di dalam 98 ini harsh ya, ini apa? Ya even kita bisa mengatakan ini hostile ya terhadap gambar gitu ya. Ya di sini dibilang idols. Kalau idol sih pasti kita harus hostile. Tapi di sini kan konteksnya itu mengatakan semua gambar-gambar itu ya basically idols di dalam hal ini ya. Ini dalam hal ini pandangan yang apa ini ya? Pandangan yang hostile gitu. Even pun misalnya saudara dan saya nggak share pandangan yang persis sama seperti itu ya. But still ya, saudara perhatikan ya. Insisten mengarahkan ya kita, anak-anak kita kepada the living preaching of His word, itu sesuatu yang kita bisa belajar humbly saya di dalam hal ini. Karena apa saya? Karena ya
regardless ya, kita mau pakai alat peraga, nggak pakai alat peraga dan sebagainya. Kalau ngikutin Heidelberg Catechismus, by the way, nggak boleh ada alat peraga ya, betul itu tafsiran itu. Tapi kalaupun misalnya saudara pakai alat peraga sekalipun misalnya begitu ya, saudara nggak convince dengan pandangan ini gitu ya, saudara mesti perhatikan ya, itu kaitannya apa dengan living preaching of the word of God itu apa gitu? Atau kita menggantikan itu terus kemudian dengan ya jadi cerita-cerita yang lain gitu. Jadi nggak menolong anak-anak itu untuk lebih mencintai Alkitab ya dan isinya, tapi lebih tertarik kepada gambaran-gambaran itu. Gitu. Saya pernah baca satu tulisan ya, ini apa? Yang ada satu surat gitu ya, yang pernah dikirim kepada C.S. Lewis ya. Sudah tahu Chronicles of Narnia kan, ada Aslan ya. Aslan itu kan memang ya kita nggak pakai istilah types ya, kita nggak pakai istilah tipologi lah. Anyway itu bukan Alkitab itu. Tapi saudara lihat itu kan memang ada ini ya paralel di situ di dalam hal ini ya, supposedly ya istilah yang dipakai oleh Lewis gitu ya, supposedly ya ada paralel gitu dengan cerita-cerita Alkitab ya kalau saudara membacanya gitu, maksudnya menyaksikan. Terus ada anak kecil yang tulis ini, saya tulis surat gitu ya, dia tulis surat, saya juga agak lupa saya persisnya, tapi kira-kira lah dia tulis gini, dia itu susah sekali karena kenapa ya, dia jadi sekarang kok jadi lebih cinta Aslan daripada Yesus gitu. Wah ini saya menarik saya, ini surat seperti ini. Dia polos sekali ya, dia mengatakan kalimat itu ya. Gimana ya, saya ada kesulitan di dalam kehidupan saya ini. Saya seperti kok lebih kepingin Aslan daripada Yesus gitu misalnya. Saya nggak tahu tanggapannya C.S. Lewis waktu membaca surat itu apa sebetulnya. Tapi saudara melihat di sini ya, indeed betul kan ya. Ini bukan sesuatu yang omong kosong bahwa ya suka alat-alat peraga, gambar-gambar, film-film, novel-novel itu indeed punya potensi untuk mendistrak kita dari Yesus, mendistrak kita dari the true God. Itu real, bahaya itu bahaya yang real. Itu bukan bahaya omong kosong yang orang-orang reform paranoia gitu misalnya, terlalu ketakutan, nggak beriman dan sebagainya. Sudah bisa saja bicara kalimat seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan itu real kok bahaya itu. Confusing antara benda-benda yang dianggap mewakili kehadiran Tuhan, akhirnya terus kita jadi masuk ke dalam superstitious rite. Itu masih terjadi di dalam zaman saudara dan saya. Ini bukan satu persoalan outdated. Itu persoalan kan sudah 500 tahun lalu ya. Mana bisa kita ngikutin itu lagi gitu. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa danger ini tetap ada sampai di dalam zaman kita gitu. Jadi bagaimana saya? Ya jadi bergumul di hadapan Tuhan gitu ya. Bergumul di hadapan Tuhan. Tapi ini ya menekankan living preaching of the word. Ini penting saya. Nah, kita baca Alkitab ya, 2 Petrus 1, maksudnya yang dikutip di sini oleh Heidelberg ya, 2 Petrus 1. Maaf saya ini ada gangguan sedikit. 2 Petrus 2 Petrus pasal yang pertama ayat 19 ya. Kita membaca ayat 19. Saya membaca. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu ya. Jadi apa yang membuat jemaat yang dituju oleh Petrus ini makin diteguhkan, yaitu firman yang telah disampaikan, firman yang diberitakan, firman yang dikhotbahkan, ya. The living preaching of His word, God's word maksudnya ya. Lalu kemudian Habakuk 2 ya, kita membaca Habakuk pasal yang kedua, kita membaca 18 sampai 20. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percayakan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan
ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Jadi sudah melihat di sini ya, dengan penulis-penulis Heidelberg Catechism mengutip ayat ini ya, mereka itu mau mengarahkan kita itu kepada Tuhan yang nggak bisa disamakan dengan apapun ya, dengan patung tuangan yang disebut di sini sebagai pengajar dusta ya, pengajar dusta. Jadi kita nggak bisa menggantikan itu saya memang. Tuhan nggak tergantikan ya, Tuhan nggak bisa digantikan, termasuk dengan ikon-ikon itu ya. Saya percaya ini ya bukan cuma orang reform yang harusnya setuju ini, tapi seharusnya ini poin yang alkitabiah seperti ini. Semua orang Kristen yang percaya juga bisa setuju ya. Jadi sekali lagi saya Heidelberg Catechismus itu sangat kritikal ya di dalam hal ini, mengikuti tradisi Swiss Reformation, baik Zwinglian tradition maupun juga Calvinian. Mereka sangat kritikal ya waktu mereka membicarakan tentang second commandment, the so-called second commandment ya, mereka kritikal terhadap semua bentuk yang visibly yang menggambarkan Tuhan, karena bagi mereka itu akan langsung masuk kepada idolatry. Tapi pendapat saya pribadi ya, kita melihat ini di dalam historical konteks pada saat itu ya, karena memang idolatry itu sulit sekali ya untuk diperangi, sehingga pakai by way of amputation seperti ini ya. Tapi kita sekarang berada di dalam konteks yang berbeda gitu ya. Patung nggak harus selalu cultic ya. Patung bisa dalam pengertian artworks, bisa di dalam pengertian koleksi barang seni dan sebagainya yang nggak ada kaitannya dengan cultic di dalam hal ini, sehingga kita nggak mutlak ya mengikuti metode ikonoklas ini ya, saya nggak mutlak mengikuti itu. Tapi ya sisi yang lain kita mau mengatakan ya, kita juga nggak mau memutlakkan ikonoklas pasti salah, karena kita baca dalam Alkitab indeed masih ada tempat untuk itu, masih ada tempat untuk metode amputasi, baik itu berkaitan dengan patung, ikon atau apapun ya, tapi juga berkaitan dengan tadi loh uang itu misalnya ya, cerita yang pemuda kaya gitu ya. Kalau saudara hati sudah nggak bisa lepas dengan barang tertentu, sudah nggak usah urusan dengan barang itu lagi gitu. Kalau saudara nggak bisa lepas terikat hatinya dengan barang apapun ya, dengan ritual apapun ya, sampai itu terus kemudian menggantikan Tuhan ya, menjadi superstitious, takyul seperti itu, saudara lepas saja barang seperti itu. Ya, kita masih bisa pakai metode amputasi ini ya, ada tempatnya gitu, seperti di dalam Alkitab pun juga kita membaca itu ada tempatnya. Nah, demikian saya pembahasan pada hari ini. Saya nggak tahu hari ini apakah ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari kemarin ya, sebenarnya pertanyaan dari kemarin saya coba bahas. Hal apa yang perlu saya waspadai terhadap kesenangan dan hobi saya agar semua itu jangan menjadi berhala? Dalam hal ini saya masih sulit membedakan motivasi hati saya ketika melakukan hobi tersebut. Yang benarnya bagaimana ya Pak? Mohon penjelasan, terima kasih. Ya begini saya, mungkin sebagai istilah modern dia perlu detox gitu, detox daripada hobi tersebut. Sama lah di dalam kehidupan fisik ini ya, kita punya pencernaan bodily, kita perlu puasa gitu ya. Ada saat-saat di mana kita perlu puasa, detox ya. Saudara juga perlu detox mungkin di dalam hal ini ya, hobi gitu. Hobi itu menjaga kita nggak addicted bagaimana ya. Saudara tetap master, saudara adalah tuannya ya, yang bisa mengontrol. Saudara nggak harus selalu bagaimanapun di dalam satu hari harus ada invest waktu sekian waktu untuk hobi tersebut ya. Nggak harus gitu. Saudara bisa abstain daripada hal itu, misalnya seminggu gitu misalnya, saudara nggak sentuh itu sama sekali. Nah kalau saudara nggak bisa, saudara meraung-raung, saudara sampai pukul-pukul pintu, gebrak-gebrak meja, nah ini bahaya, kayaknya bahaya gitu. Saya pernah melihat ini ya, orang taruh gitu, orang yang betul-betul addicted main game ya, akhirnya terus kemudian dia jadi marah-marah begitu disuruh stop sama mamanya, dan marahnya itu betul-betul violent gitu. Itu seperti kayak urusan hidup dan mati untuk dia gitu ya. Ini benar-benar sakit ya di dalam hal ini gitu. Saya nggak bilang saudara sakit ya by the way. Hopefully kita dengan hobi kita nggak jadi orang sakit gitu. Tapi kalau kita mau mau tes di dalam hal ini ya sederhana gitu. Saudara bisa hidup tanpa itu. Ada hal-hal yang kita, maksudnya hidup nggak harus bergantung pada hal-hal yang tidak mutlak itu kan. Ada orang mengatakan di dalam situasi COVID seperti ini kan, kita banyak yang mengatakan seperti ini ya. Ini kehidupan itu jadi ditata ulang, jadi kita itu jadi masuk kepada
yang betul-betul essential in life itu apa sih sebetulnya? Yang betul essential in life itu apa? Gitu. Nah, kita masuk dalam keadaan seperti itu ya. Nah, kita susah traveling sekarang misalnya. Misalnya katakanlah traveling ke luar negeri gitu ya. Nah, kita jadi tanya lagi ya, apakah menjadi manusia itu harus traveling ke luar negeri kah gitu kan ya? Apakah saya jadi kurang manusiawi dengan saya tidak traveling ke luar negeri misalnya gitu. Apakah saya jadi kurang manusiawi dengan saya tidak belanja-belanja barang mahal gitu misalnya ya. Apakah saya jadi tidak manusiawi lagi kalau saya nggak lagi bisa makan di restoran, makan di luar gitu, selalu harus masak di dalam. Apakah itu mengganggu kemanusiaan saya? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan jadi bisa muncul ya. Terus kemudian kita mengumpulkan lagi apa sih yang betul-betul belong to the essential. Saya bukan mengatakan semua yang essential sudah terpenuhi pada saat ini. Saya nggak mengatakan itu loh ya. Kita masih tetap mendoakan ini ya. Keadaan apa itu kehidupan berjemaat bergereja menurut saya esensial yang orang bisa hadir secara fisik dan bukan cuma hadir secara fisik tapi kita juga berharap bisa ada persekutuan setelah kebaktian dan sebagainya. Ini sesuatu yang indeed kita masih miss sekarang ya pada saat ini dan menurut saya itu sesuatu yang esensial harusnya gitu. Tapi ini ya untuk sementara digantikan melalui cara online atau virtual. Good. Jadi ya detox, lalu terus kemudian ya cobalah abstain gitu. Kalau bisa 1 minggu berhasil ya coba perpanjang 1 bulan atau bagaimana Mas, lihat lagi gitu. Kita bisa atau tidak gitu. Sebetulnya kita itu nggak boleh terikat kepada apapun ya, kecuali kepada Tuhan di dalam hal ini ya. Terikat kepada Tuhan, membuat kita itu betul-betul bebas di dalam hal ini, dalam kehidupan kita. Selamat pagi Pak Billy, selamat pagi. Mohon penjelasan dalam hukum kedua, ada statement Allah akan membalaskan kesalahan Bapa kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Apakah dimaksudkan keturunan kelima dan seterusnya akan kembali? Sudah bacanya dari argumentasi ini ya, silence itu. Dimaksudkan keturunan kelima dan seterusnya akan kembali mendapat kasih karunia Tuhan atau bukan seperti ini artinya? Ya banyak orang mengarahkan ini ya, saya mengarahkan pandangan itu kita melihat lagi ya ayat ini. Banyak orang itu mengarahkan pandangan itu kepada ini ya, pembalasan yang sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Coba kita membaca lagi ya ini Pak. Ayat yang tadi ya. Di mana ya tadi ya? Ya intinya saya ini saya sedikit ketukar saya ayatnya. Waktu sudah membaca di dalam bagian itu ya, konsekuensi yang katakanlah begitu berat itu ya, begitu berat. Saudara jangan lupa ya bahwa di dalam ayat yang sama itu sebetulnya ada angka yang nggak sebanding dengan keturunan ketiga dan keempat ya. Tapi mereka yang beribadah kepada Tuhan, yang mereka setia kepada Tuhan itu, Tuhan menyatakan kepada beribu-ribu. Gitu. Ini keturunan ketiga dan keempat ya, 3 dan 4 dibanding dengan beribu-ribu itu kan nggak banding ya sebetulnya. Tapi kita lebih cenderung apa ya, di dalam pembacaan kita itu kita lebih cenderung mengarahkan kepada yang negatif gitu. Saya mau bilang kepada saudara, coba lihatlah bagian positifnya gitu ya. Keturunan yang ketiga dan keempat itu ternyata direlativisasi dengan yang beribu-ribu itu tadi gitu. Kenapa kita nggak merenungkan bagian itu saja ya, tapi kita cenderung terus kemudian ketakutannya kepada yang ketiga dan keempat. Terus kemudian kita bahkan masih mencari yang positif melalui yang setelah 4 berarti 5 selesai itu lega banget, lega, untung saya ini keturunan kelima gitu ya, daripada apa gitu ya, mungkin nenek moyang saya dulu yang main-main dengan apalah kuasa kegelapan lah atau penyembahan berhala dan sebagainya. Kita merasa terhibur misalnya gitu ya, karena kita adalah apa ini keturunan kelima gitu ya. Carilah penghiburan kepada ini saya apa bagian yang beribu-ribu itu tadi gitu. Jangan apa ya menjadi ketakutan dengan waduh ini celaka ya, saya masih ini loh, ini saya masih cucu loh, ini berarti masuk keturunan ketiga ini. Sebetulnya belum betul-betul lepas gitu dalam hal ini ya. Jangan berpikir ke sana, saudara berpikir carilah penghiburan di dalam kalimat yang beribu-ribu itu. Tuhan menyatakan kesetiaan kepada beribu-ribu. Saudara bandingkan ya, ribuan dibandingkan 3, 4 itu kan sama sekali nggak banding ya. Tapi kenapa ya waktu kita baca ayat itu terus mata kita lihatnya kepada yang ketiga dan keempat gitu. Maksudnya yang negatif ini gitu. Dan kita jarang sekali ya, saya perhatikan jarang sekali orang itu bahas atau menekankan yang beribu-ribu itu tadi ya. Coba saudara ini ya, baca lagi ayat itu gitu. Apa artinya gitu.
Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada ribuan orang. Dan ini adalah narasi yang dibuka ya untuk kita. Gitu. Ini adalah saudara dan saya diundang untuk menghidupi narasi ini. Tinggalkanlah cerita yang keturunan ketiga dan keempat, tinggalkanlah saja. Gitu. Mari kita memegang janji Tuhan yang dinyatakan pada beribu-ribu orang. Nah, hidup kita itu jadi bahagia di dalam hal ini ya. Jadi terhibur daripada kita masih menunggu sampai kepada keturunan kelima, karena kita menyebutnya keturunan ketiga dan keempat. Berarti saya masih tunggu kelima, baru beres gitu ya. Nah, kebiasaan jawaban saya. Hopefully ini bisa menjadi kekuatan bagi saudara. Waktu ini kan tipikal ya deuteronomistik teologi gitu, termasuk dalam bagian ini ya. Yang sangat ditekankan deuteronomistik teologi ya, kita meresepsinya secara benar dalam hal ini ya. Seperti Yosua juga mengatakan pilihlah gitu ya, kamu beribadah kepada Allah ya atau kepada yang lain gitu. Tetapi aku dan seisi rumahku ya, aku akan beribadah kepada Allah. Jadi ini kan nggak bicara kamu nggak ada pilihan gitu ya. Kamu akan terus terkutuk di dalam keturunan ketiga dan keempat, kan bukan itu ya. Itu bukan deuteronomistik teologi. So. Deuteronomistik teologi itu ada pilihan. Kalau saya pinjem ini ya, pinjem apa itu istilahnya Yosua itu tadi gitu. Kita mau taat kepada Tuhan dan Tuhan akan menyatakan ya kesetiaannya kepada beribu-ribu itu tadi ya. Atau kita mau menghidupi narasi kutukan gitu maksudnya. Narasi ini ya, narasi apa itu? Narasi yang negatif ini tadi gitu. Saudara jangan terus pikir di dalam narasi negatif itu ya, hidupilah yang indah yang diberikan, yang ditawarkan Tuhan ini, yang kita dipanggil untuk bisa mengalaminya dalam kehidupan kita ya. Kiranya Tuhan memberikan anugerah kepada kita semua. Demikian saya pembacaan daripada Lord's Day ke-35 pada hari ini ya.